warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Dengan dosen pengampu Wiremi Eka Putra. Adapun pokok pembahasannya adalah SPT dan SSP. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Macam-macam SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan dan SPT massa yang terdiri dari SPT pajak penghasilan, SPT massa pajak pertambahan nilai, dan SPT massa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yang pertama adalah sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terutang, yang kedua melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak. Adapun fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama, mengisi ke dalam program e-SPT. SPT diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. SPT diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan. Bukti yang dilampirkan yaitu untuk wajib pajak melampirkan laporan keuangan, laporan posisi keuangan dan laba rugi, serta keterangan lain yang dibutuhkan. Untuk SPT massa PPN yaitu memuat jumlah dasar pengenaan pajak, pajak keluaran, pajak masukan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Bentuk dan isi SPT. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy. Selain itu yaitu bentuk dokumen elektronik. Berdasarkan PMK nomor 243 PMK 03 2014, isi SPT massa PPN harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak serta NPWP-nya. Yang ketiga tanda tangan WP atau kuasa dari WP, yang keempat adalah jumlah, yang kelima adalah jumlah DPP, yang keenam jumlah pajak keluaran atau penjualan, yang ketujuh jumlah pajak masukan, pembelian yang bisa dikreditkan, yang ke-8 jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang ke-9 tanggal penyetoran, dan yang terakhir ke-10 yaitu data lainnya terkait kegiatan wajib pajak atau PKP. Adapun yang wajib mengisi SPT adalah setiap orang pribadi atau menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua yaitu setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan, yaitu tindakannya seperti verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Batas waktu penyampaian SPT yang pertama untuk surat pemberitahuan massa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan dengan cara lain seperti melalui perusahaan jasa ekspedisi atau pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama adalah ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar. Sanksi kurungan pidana yaitu 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, yaitu sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga adalah untuk sengaja tidak mendaftarkan diri, sanksi pidana penjara 6 tahun atau denda setinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang. Yang keempat, untuk pengulangan sengaja. Sanksi pidananya 2 kali sanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 SPT masa bulanan PPh dan 500.000 SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta SPT badan. Jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 atas jumlah PKP. SSP, Surat Setoran Pajak, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bentuk pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Batas waktu pembayaran SPP. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran massa, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan pembangunan yang dipotong atau dipungut atau harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang kelima, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedelapan, PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kesembilan, PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22, PPN dan PPNBN atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan PBN impor. Yang ke-10, PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBN atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. Yang ke-11, PPh pasal 22 yang pemungutan dilakukan oleh kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penanda tanganan surat perintah membayar sebagai pemungutan pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Ke-12,
PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh belanja negara atau belanja daerah. Ke-13 PPh pasal 22 yang pemungutan dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 14 PPN atau PPN dan PPNBN yang terutang dalam satu masa pajak yang harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya. 15 PPN yang terutang atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah PBN harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak terwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah PBN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. 16 PPN yang terutang atau kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan melakukan kegiatan pembangunan sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 17 PPN atau PPN dan PPNBN yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungutan PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Ke-18 PPN dan PPNB atau PPN dan PPNBN yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagaimana pemungut PPN harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak. 19 PPN dan PPN atau PPN dan PPNBN yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana masuk dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP tentang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. 21. Pembayaran selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Surat tagihan pajak. Yang B. Surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasin dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan C. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Dalam hal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah atau cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap keterlambatan pembayaran dikenai bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.